Akuntansi keuangan perusahaan. Oh iya. Saya langsung tanya Kak Iya. Iya. Menurut kakaknya apa sih Pancasila? Pancasila ya. Pancasila kan merupakan lambang negara Indonesia. Menurut saya kan dia merupakan pedoman atau aturan bangsa Indonesia. Terus kan Pancasila yang pertama Pada yang pertama itu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa merupakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. apakah kakak sudah menerapkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari kakak? Kita sebagai bangsa Indonesia kan mempunyai banyak agama kan. Kita menganut agama masing-masing, beribadah sesuai agama masing-masing. Saya alhamdulillah sudah menerapkan sholat, ngaji, tapi biasalah manusia pasti ada tidak punya lupa ya. Nah, dan Kak I, mungkin ini aja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama. Permisi Pak. Iya. Boleh wawancara ke? Silakan. Izin wawancara. Sebelumnya namanya Bapak siapa? Nama saya Muhammad Nasir. Oh, Asalnya Desa Sumber Harapan, Dusun Semarang 1. sebelumnya Bapak ya kerja yang sebagai apa Pak? Terus saya pensiunan guru. Oh, guru. Jadi saya mulai nanya dulu Pak ya. Silakan. Menurut pendapat Bapak ya Pancasila apa? Pancasila ya adalah merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia atau falsafah negara Republik Indonesia. Nah, iya kan? Pancasila ya kan. Nah, jadi Kayaknya Pak mungkin ada nak ditambahi. cuma aja dulu. Kayaknya apakah Bapak sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Ya, Bapak? insya Allah udah. Ya, udah. Contohnya seperti gimana Pak? Contohnya kan kita seorang yang beragama Islam ya, sila Pancasila kan sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kita jelaslah kita menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa masing-masing menurut agama dan kepercayaannya kan. Nah, khususnya kita Islam ya Islam. Ya. Kalau orang yang Kristen ya Kristen, kalau yang Hindu ya Hindu, kalau yang Buddha ya kan gitu. Iya. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil beradab ya iya. Jadi menurut adab kita sesama manusia ya harus saling tolong menolong lah ya. Saling bantu membantu dalam hal apapun di kehidupan sehari-hari kan. Iya. Nah, termasuklah macam kami itu yang antar jemput anak termasuk kemanusiaan ya kan. Nah, jadi selanjutnya sila yang ketiga kan ya persatuan Indonesia kan. Persatuan Indonesia kan di dalam kemasyarakatan kita harus bersatu, khususnya kita kalau yang agama Islam itu ya, menerapkan ukhuwah Islamiyah ya kan, persatuan kan. Kemudian di dalam masyarakat yang masyarakatnya majemuk ataupun yang beragam kebudayaan, bahasa dan sebagainya, kita harus saling mengisi lah ya. Karena itu setiap suku bangsa di Indonesia tuh ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Ya kita bukan masalah mencarikan perbedaan yang tapi kita saling menutupi. Perbedaannya di satu, kita saling menutupi. Jadi supaya kita di dalam kehidupan berpancasila tadi betul-betul lah kita menerapkan Pancasila yang sesungguhnya ya. Nah, kemudian sila yang keempat tadi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jelasnya kita kalau sebagai bangsa Indonesia kan kita punya perwakilan di MPR, di DPR, di DPR ya, di MPR. Nah,
Indonesia lah kita menyalurkan aspirasi kita ataupun kita membuat kita menjadi menjadi bersatu karena kita perwakilan yang ada kita tunjuk melalui pemilihan umum ini kan. Udah kita salurkan ya aspirasi kita ke dalam permusyawaratannya. Kemudian di dalam masyarakat sekecil apapun masalah ya tentu di dalam keluarga ya iya sampai nak melimicin garam pun bermusyawarah kan kayak misalnya lauk api kita hari itu kan dimusyawarahkan. Jadi dari hal-hal yang rumah tangga sampai kepada lingkungan tetangga ya rumah tetangga sampai ke masyarakat yang dalam 40 rumah kelilingan kita sampai kepada RT RW sampai kita menyeluruh negara di Indonesia lah. Kemudian yang kelima tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita istilahnya kalau kita macam saya sebagai udah kembali ke masyarakat biasa dulu ini kan sebagai pegawai negeri ya kan udah pensiun 3 tahun yang lalu. Jadi kembali ke masyarakat biasa bagaimana menerapkan keadilan sosial terutama dalam rumah tangga kan ya kepada anak-anak saya kan ya. Misalnya kita kan adil tuh kan bisa bukan merata tapi memberikan hak kepada yang berhak kan ya. Misalnya anak saya ada 5 ada 4. Tentu kalau saya memberi pakaian kan berdasarkan nomor, misalnya baju berdasarkan size-nya, sepatu berdasarkan nomornya kan ya. Makan gitu juga berdasarkan keperluan dia. Enggak kalah yang kacik kalau diberi pada calo misalnya. Nah, jadi sesuai dengan proporsinya lah kayak bahasa gitu ya. Nah, iya. Ya di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berkeadilan di dalam hal kita menerapkan kehidupan sehari-hari baik di dalam rumah tangga kita, di masyarakat, berbangsa dan bernegara, Nah, cuma aja lah yang dapat saya sampaikan. Apa yang nak ditanyakan tuh? Mungkin iya aja Pak Iyalah. Yang kami itu izin bisa masukkan di YouTube Pak. Tapi ya? Videonya ke? Untuk kan tugas. Terserah lah. Iyalah, terima kasih Pak. Iya. Bang, bisa tidak makin antar ke orang sekarang? Boleh. Sebelumnya nama abang siapa? Nama saya Sandi Uli. Itu untuk kan masuk sekolah Bang ya? Ya. Saya bawa ke keterangan ya Kak. Masuk tanya aja Bang ya. Bagaimana pendapat abang tentang Sumpah Pemuda? Abang kenapa Sumpah Pemuda? Tanggapan saya menanggapi Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari ya. Kayaknya sih udah kebiasaan sih. Kayak contoh lagi, contoh kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar. Mana apa sebelumnya kayak kebanyakan kan macam artis-artis yang di luar kebanyakan ngomong bahasa Indonesia nya kadang dicampur dengan bahasa Inggris. Kayak nanti tidak ngomong deh. Sebenarnya ini salah satu keadilan boleh, memang setidaknya dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan juga yang kedua, kita sering-sering memakai brand-brand lokal, karena untuk pada zaman sekarang itu banyak yang pakai brand-brand yang macam luar negeri lah, biar lawa bahasa ini. Dan juga yang ketiga, kita harus saling menghormati dan menghargai satu kita. Tidak boleh kasih yang menyebabkan pesan yang positif lah. Karena kebanyakan jam sekarang itu berita hoax terbanyak gitu. Jadi kita kadang kemakan berita hoax. Kayaknya iya sih yang udah saya lakukan sih kurang lebih kayak gila. Nak pakai produk lokal, pakai sampai kawan-kawan. Iya, bagaimana pendapat abang tentang pemuda zaman sekarang yang menganggap Sumpah Pemuda yang hanya sejarah? Sebenarnya salah, dia punya kawan lagi, dia itu macam nak menganggap
Sumpah Pemuda cuma sejarah. Sebenarnya gimana ya? Jadi sebagai kawan paling tidak kita beri nasihat lah, ajar lah bahasa ini biar dia tahu bahwa Sumpah Pemuda itu bukan hanya sejarah, tapi dari sejarah lah kita harus menjalani Sumpah Pemuda sekarang itu ya, mungkin jalannya di kehidupan sehari-hari kita ke depannya gimana ya. Paling tidak jalan nasihat. Makasih Bang I. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Nah, sebelumnya dengan kakak siapa? Dewi. Pasti kakak pernah mendengar kata Sumpah Pemuda? Pernah. Nah, bagaimana kakak menerapkan nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Dengan menjunjung bahasa pemersatu bahasa Indonesia, contohnya seperti di kampus, kantor, tempat formal, dan berkomunikasi dengan orang luar daerah. Lalu, sebagai bentuk cinta tanah air, saya melakukan penghijauan, membawa sampah pada tempatnya, dan selalu mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, bagaimana pendapat kakak tentang pemuda zaman sekarang yang menganggap Sumpah Pemuda hanyalah sejarah? Menurut saya, sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa, kita harus lebih peduli terhadap Indonesia dan perkembangannya. Meski zaman sudah modern, kita harus tetap menjunjung nilai Sumpah Pemuda. Nah, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Ibu siapa? Persib, Menurut Ibu, apa sih Pancasila ya? dasar negara Indonesia, Boleh sebutkan ke poin Pancasila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Oh, mungkin iya aja yang dapat saya tanyakan. Makasih Bu. Ye, misami. Dari sosial eksperimen yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang sudah paham dan sadar akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan Sumpah Pemuda. Dari yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tak hanya Pancasila, Sumpah Pemuda juga sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan bagi muda-mudi di Indonesia karena Sumpah Pemuda berisikan tentang nilai-nilai persatuan.